Ya bapak-bapak karena jatuh dengan perempuan jalang sehingga ya hartanya, uangnya itu habis ya. Dikatakan orang lain mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, bahkan hasil susah payahmu ya masuk ke rumah orang yang tidak kau kenal. Banyak bapak-bapak yang hidup dalam persinahan ya, buat pelakornya, buat ani-aninya, buat simpenannya, dia rela keluar uang terus sementara istri dan anaknya di rumah menderita. Ya, kenapa? Karena uangnya, kekayaannya lari kepada perempuan jalang, bahkan orang yang tidak dia kenal. Ya, jangan sampai saudara hingga engkau akan binasa. Kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan, Engkau kembali izinkan kami bertemu di mesbah doa, semua karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh semakin hari semakin mencari perkenan-Mu, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Urapi setiap kami, nyatakan kehendak-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali di mesbah doa, semua karena anugerah Tuhan. Saya berdoa agar kita semua boleh semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Apapun masalah persoalan kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan segala perkara. Iya, baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom dan selamat malam Ibu Debbie dan seluruh jemaat mesbah doa. Ya, nama saya Renaldi dari Makassar. Saya ingin bersaksi bagaimana mujizat Tuhan yang sudah diberikan buat saya. Awal mulanya saya ingin mendaftar tentara, Bu. Ya, saya mengikuti tes dan saya mendengarkan pengumuman, ternyata saya tidak lulus. Saya mencoba berkali-kali mengikuti tes tentara bertahap dan hasilnya tetap tidak lolos. Kemudian saya meminta pertolongan dari Tuhan. Saya berdoa, lalu saya mengikuti tes masuk perguruan tinggi negeri. Dan Tuhan menjawab dan mendengarkan pergumulan saya. Dan ternyata saya perguruan tinggi terus saya mendengarkan pengumuman. Ya, saya mengikuti tes perguruan tinggi negeri dan saya mendengarkan pengumuman, ternyata saya dinyatakan tidak lulus ya. Tidak lulus lagi, tentara nggak lulus ya, kuliah negeri nggak lulus. Saya nggak mau terpuruk, saya mencoba bangkit lagi untuk mendaftar perguruan tinggi swasta. Dan ketika saya mendengar pengumuman, puji Tuhan saya dinyatakan lulus untuk masuk perguruan tinggi swasta. Puji Tuhan, selama saya kuliah Tuhan menyertai dan memberkati saya sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah dengan baik. Dan setelah saya selesai kuliah, ya tibalah saya harus mencari pekerjaan. Dan akhirnya saya masukkan surat lamaran di berbagai rumah sakit swasta maupun negeri yang membuka lowongan pekerjaan. Saya mencoba berkali-kali dan mengikuti tes dan saya dinyatakan tidak lulus. Setelah itu saya meminta pertolongan kepada Tuhan, saya melibatkan Tuhan. Ya, saya tidak berhenti terus, saya berusaha untuk mencari pekerjaan dan saya yakin rencana Tuhan indah pada waktunya. Dan setelah saya melewati beberapa tes dan kemudian saya menunggu panggilan tes wawancara. Puji Tuhan, saya mendapatkan penyampaian dari rumah sakit swasta itu untuk mengikuti tes wawancara pada hari Kamis. Saya mengikuti tes wawancara pada hari Kamis dan saya menerima penyampaian ini pada hari Selasa. Ya, tetapi menjadi pergumulan adalah ya sebab tempatnya jauh dari tempat tinggal saya dan itu harus naik pesawat. Pada saat itu harga tiket juga sangat mahal. Ya, untuk wawancaranya beda kota ya, harus naik pesawat. Dan setelah itu saya berdoa dan saya meminta petunjuk dari Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau ini memang rencana Tuhan, maka Tuhan akan melancarkan semua rencana ini. Ya, saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pada besok hari tiba-tiba teman saya dulu waktu kuliah sama-sama, dia menelpon saya. Dan dia menyampaikan bahwa ada lowongan pekerjaan di rumah sakit di mana dia bekerja. Dan saya yakin ini semua jalan dan petunjuk Tuhan untuk saya, Bu. Ya, saya yakin Tuhan pasti ya
memberi kita yang terbaik ketika kita sungguh-sungguh berdoa dan mengandalkan Tuhan. Dan puji Tuhan, saya sekarang sudah bekerja di salah satu rumah sakit negeri yang ada di dekat tempat tinggal saya. Ya, puji Tuhan, semua dilancarkan, itu semua karena tangan Tuhan, sehingga saya dapat bekerja saat ini. Ya, jangan pernah berhenti untuk berdoa, berusaha, dan tetap percaya kepada Tuhan. Ya, kalau rencana Tuhan indah pada waktunya. Sekian kesaksian dari saya, Ibu. Terima kasih atas setiap firman yang Ibu Debbie bagikan kepada saya, sehingga ya semua khotbah-khotbah Ibu itu dapat menguatkan hati, pikiran, dan juga iman saya. Tuhan Yesus memberkati Ibu, keluarga, dan seluruh tim Mesbah Doa. Puji Tuhan, amin, amin, amin. Wow, luar biasa ya saudara. Kita mendengarkan ya bagaimana kesaksian seorang anak muda. Sejak dia lulus SMA, dia mengandalkan Tuhan untuk mendaftar. Ya, tadinya mau ikut tes tentara, nggak lulus, lalu dia berdoa, ikut tes lagi di negeri, nggak lulus, dia berdoa lagi. Sampai akhirnya dia ikut tes di swasta, lalu lulus. Sampai mencari pekerjaan, dia terus melibatkan Tuhan. Ya, sungguh alangkah indah saudara, karena Alkitab berkata orang yang mengandalkan Tuhan itu akan diberkati Tuhan. Tapi sebaliknya orang yang mengandalkan kekuatannya, ya hidupnya akan terkutuk, kata firman Tuhan. Puji Tuhan ya, kita boleh sama-sama mendengar bahwa waktu kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka Tuhan itu ya juga sungguh-sungguh menjawab doa dan pergumulan kita. Kalau mau dipikir tadi sudah keterima tapi tempatnya jauh dan lain sebagainya, ya tapi ketika sungguh-sungguh ya kita ini mencari Tuhan, maka ya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya dan berharap pada Dia. Iya, baik, hari ini kita sudah sampai di Amsal pasal yang ke-5. Judul perikopnya nasihat mengenai persinahan, ya. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu melihara pengetahuan. Ya, Amsal pasal yang ke-5, ya, di sini dikatakan tentang nasihat mengenai persinahan. Jadi, ya hikmat itu ingin memberikan nasihat kepada anak-anak muda, ya kepada orang tua juga agar tidak kena roh persinahan. Perhatikanlah hikmat dan arahkan telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Ayat yang ketiga di sana dikatakan, ya karena ini tadi kita lihat Amsal ini adalah nasihat tentang persinahan, ya jadi ya nasihatnya memang tentang banyak perempuan-perempuan yang menjerat. Ayat 3, karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut dan langkahnya menuju dunia orang mati. Ya, ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, ya, hai anak-anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Ya, nasihat tentang persinahan dikatakan bahwa di sini jangan sampai ya kita ini jatuh kepada jerat dari perempuan jalang, ya pelacur, ani-ani lah apalah ya sebutannya, perselingkuhan, pelakor dan lain sebagainya. Kenapa saudara? Karena dikatakan bibir perempuan jalang itu menitikkan tetesan madu, langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak, tapi kemudian ia pahit seperti empedu. Orang kalau berbuat persinahan saudara, jatuh dengan perempuan jalang, perempuan nakal, ya memang kelihatannya itu manis seperti madu, tetapi ingat ujungnya akan membawa engkau kepada yang pahit, ya seperti empedu. Orang-orang yang melakukan dosa persinahan dan berselingkuh, ya melakukan dosa percabulan dengan wanita-wanita jalang, di sini dikatakan ya mereka akan memang binasa karena kakinya turun menuju maut, langkahnya itu menuju dunia orang mati. Wow, mengerikan sekali saudara. Orang-orang yang berbuat zina dengan perempuan-perempuan nakal yang ada di luar sana, ya dikatakan ayat 6, ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya.
Ya, orang-orang yang berbuat zina itu, ya engkau tidak menempuh jalan kehidupan, bahkan langkahnya sesat tanpa diketahuinya. Kalau kita melihat orang kalau sudah jatuh dalam dosa perzinahan itu sulit untuk keluar, saudara. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Ayat 8, jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Ada begitu banyak ya laki-laki yang jatuh dengan perempuan-perempuan jalang, perempuan-perempuan ya yang menggoda. Ya, sekarang ini banyak kita lihat, saudara, perempuan yang jadi simpenan, jadi ani-ani, jadi pelakor. Jangan kau pikir bahwa dosa-dosa itu ya nikmat, engkau nikmati, saudara, padahal itu akan membawa engkau pada kematian. Ya, dikatakan jangan sampai, ya, jauhkan jalanmu daripada perempuan jalang itu dari dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. 9, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Ya, ini terjadi banyak, saudara. Ya, bapak-bapak karena jatuh dengan perempuan jalang sehingga ya hartanya, uangnya itu habis, ya. Dikatakan orang lain mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, bahkan hasil susah payahmu ya masuk ke rumah orang yang tidak kau kenal. Banyak bapak-bapak yang hidup dalam persinahan, ya buat pelakornya, buat ani-aninya, buat simpenannya, dia rela keluar uang terus, sementara istri dan anaknya di rumah menderita. Ya, kenapa? Karena uangnya, kekayaannya lari kepada perempuan jalang, bahkan orang yang tidak dia kenal. Ya, jangan sampai, saudara, hingga engkau akan binasa. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran. Ya, jangan menyesal di kemudian hari. Jangan sampai ketika engkau tidak mendengarkan hikmat dan didikan, ketika engkau tidak mau mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah hikmat bagi kita, ya, engkau akan binasa dan engkau akan menyesal. Ya, mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Ya, akhirnya terjerumus, jatuh, saudara. Ya, minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Ya, patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri dan jangan menjadi kepunyaan orang lain. Ya, jangan biarkan berkatmu dirampas oleh perempuan jalang. Jangan biarkan berkatmu itu dirampas oleh orang-orang yang tidak kamu kenal hanya karena dosa persinahan, saudara. Ayat 18, diberkatilah kiranya sandangmu. Ya, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Ya, bersukacita dengan istri masa mudamu. Ya, dikatakan, ya, bukan istri muda, tapi istri masa mudamu, artinya istri pertama. Ya, dikatakan bersukacitalah dengan istri masa mudamu, rusa yang manis, kijang yang jelita. Ya, biarlah dia memuaskan engkau dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Biarlah kita hanya jatuh cinta kepada istri masa muda kita, istri dari awal kita menikah. Ya, ayat 20, hai anakku, mengapa engkau birahi terhadap perempuan jalang dan mendekap ya dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Ya, jangan sampai kita berbuat dosa, karena semua jalan orang itu terbuka di hadapan mata Tuhan. Tidak ada satu pun yang tersembunyi. Tuhan tahu hari ini apa yang kita lakukan, Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Jangan kita ini, saudara, mencoba menipu Tuhan, karena semua mata orang itu jalan orang itu terbuka di depan mata Tuhan dan segala jalan orang itu diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Jangan sampai, saudara, kita ini hingga kita ini jatuh dan berbuat dosa sehingga kita mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak normal, yang bukan dari Tuhan. Mari hari-hari ini kita mau sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan dan melakukan apa yang berkenan pada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan, Engkau mengingatkan kami, semua kami, bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan. Jangan sampai kami masuk dalam jebakan roh persinahan, ya, supaya kami tidak menderita, hidup kami tidak sengsara, karena dosa itu mendatangkan penghukuman, mendatangkan kutuk, tetapi kebenaran mendatangkan berkat hidup kami. Biarlah setiap anak-anak-Mu jemaat Mezbah Doa semua setia hidup dalam kebenaran, menjauhi dosa, persinahan, percabulan, apapun itu Tuhan. Janganlah Engkau biarkan kami Tuhan jatuh, tetapi kuatkan kami dan kami mau terus berpegang pada firman Tuhan. Berkati setiap rumah tangga yang merindukan pemulihan, suaminya bertobat, istrinya bertobat, anak-anaknya bertobat. Biar terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami semua Tuhan, supaya ketika Tuhan datang tidak ada satupun yang tertinggal. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, setiap mereka yang selalu mencari wajah-Mu Tuhan, beri kekuatan menjalani setiap proses hidup yang sedang mereka alami. Biarlah semua itu senantiasa ada Tuhan dalam hidup kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang berkenan di mata Tuhan. Berkati setiap mereka yang terbaring sakit malam ini, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Tuhan memberkati juga Bapa untuk setiap mereka yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang, yang ingin menjual aset dan apapun Tuhan untuk usaha mereka. Tuhan tolong berkati, dan kami melibatkan Tuhan, kami bertobat, kami mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini, hujan pertobatan tercurah, dan biarlah Bapa semua bangsa-bangsa boleh datang kepada Tuhan. Dari Indonesia kami berdoa memberkati pemerintahan di negara kami, berkati presiden, wakil, seluruh jajaran kabinet yang ada. Roh takut akan Tuhan turun atas bangsa ini Bapa. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, anugerah-Mu melimpah, sehingga setiap orang boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertobatan tercurah Bapa, sehingga orang kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga rencana jemaat Mezbah Doa akan berangkat ke Israel bulan Oktober nanti. Biarlah kami minta penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, keluputan yang dari Tuhan. Beri kedamaian, keamanan di Israel Bapa, sehingga kami semua boleh bersahati Tuhan untuk datang bersiarah ke tempat tanah kelahiran Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya semuanya terjadi di dalam nama Yesus. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, karena itu malam hari ini terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai malam ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.